Ini pengalaman kami. Direktorat Kami di sistem-sistem yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu operator pendataan cukup lama, pasti dulu mengenal sistem kita yang namanya paket aplikasi sekolah atau PAS. Nggak paham, Pak. Dulu semua data di PAS itu dapat diimpor, disediakan fasilitas impor kan ada Excel. name-tag-nya di sini. Nah, seringkali ketika proses impor banyak ditemui atribut data yang tidak lengkap. Contoh lah, misalnya mau impor data siswa, ternyata tanggal lahirnya datanya nggak lengkap, nggak bawa. Akhirnya atau golongan darahnya belum ada datanya, sehingga mensiasati agar impor bisa sukses, semua datanya dibuat sama, misalnya golongan darahnya A semua dan seterusnya. Memang saat itu impor selesai, sukses, data masuk, tapi dalam tanda petik sebenarnya datanya kualitasnya sangat rendah. Diharapkan setelah data masuk, teman-teman segera memvalidkan data itu. Tapi faktual kondisi saat ini, ditunggu 2 tahun, 3 tahun pun datanya ya masih sama aja. Belum dilakukan validasi lagi. Nah, berangkat dari kondisi seperti itu, maka sampai dengan hari ini, tim Davodik dan tim konsultan juga belum menyetujui adanya fasilitas impor data. Nah, bagaimana solusinya untuk sekolah-sekolah yang data siswanya banyak, besar, yang tentu membutuhkan waktu dalam melakukan proses input data? Maka ada fasilitas-fasilitas lain yang dapat digunakan. Satu, fasilitas yang dapat digunakan tadi sudah sempat dibahas, yaitu memanfaatkan konfigurasi jaringan, yaitu client server, di mana input data tidak dilakukan dari satu komputer saja, tapi dapat dilakukan secara bersama-sama dari banyak komputer dalam konfigurasi jaringan. Kemudian di versi 2016 ini juga ditambahkan lagi satu fitur yang dapat mempercepat proses memasukkan data siswa baru, yaitu adanya fitur tarik data secara online. Nah, itu juga cukup membantu, walaupun Bapak Ibu juga harus dapat menggunakannya dengan bijaksana. Artinya data online, tarik data online itu adalah dasar pemikiran kerjaan besar operator Davodik itu setiap awal tahun ajaran baru adalah memasukkan siswa baru. Yang kalau dibentur siswa baru di SMK itu dari mana? Ya pasti sebagian besar adalah lulusan SMP. Nah, kalau kita bicara lulusan SMP, siswa tersebut kan secara teknis datanya tidak ada di Davodiknya SMP, maka tentu data tersebut juga dapat ditarik. Nah, cuma yang perlu juga dipahami, jika data itu ditarik, sebenarnya data siapa sih yang ditarik itu? Data itu adalah hasil inputan dari operator SMP. Nah, biasanya data yang masuk akan heterogen, mulai dari pola penulisannya dan sebagainya, dan juga belum tentu terjamin kevalitannya. Contoh kasus nih, kemarin ada banyak sekolah yang sempat mengeluhkan, sekolah besar, siswanya banyak, lalu untuk mempercepat proses, dia memanfaatkan fitur ini, tarik data online. Tapi ternyata begitu data siswa ditarik, masuk, ditemui, nah ternyata tanggal lahirnya salah, ternyata ibu kandungnya salah. Nah, berarti data itu tidak cukup valid. Kalau terjadi kesalahan seperti itu, berarti harus memperbaiki ulang. Nah, memperbaiki kalau sudah masuk di aplikasi Davodik, tentu nggak bisa langsung diperbaiki di aplikasinya. Memperbaikannya harus melalui formal PD, pengusulan, pemberkasan lagi dan sebagainya. Jadi justru menyita waktu. Maka kembali saya ulangi Bapak Ibu, untuk fitur tarik data online gunakan dengan bijaksana. Artinya sebelum diputuskan untuk menarik, pastikan datanya valid. Jadi dari kombinasi yang perlu digarisbawahi itu adalah opsi pilihan. Jadi kalau data siswanya sudah ditarik online, ya jangan diinput lagi. Sebaliknya, kalau sudah diinput ya tarik lagi, biar datanya tidak berganda seperti itu. Jadi demikian Pak, ini alasan-alasan kenapa kok sampai hari ini tidak ditambahkan fitur impor data. Terima kasih. Terima kasih Pak. Seneng sampai ngomong kayak itu. Udah aku baca takon nomor dari kawan. Program dari pemerintah ini saya gini.
Ini satu lagi. Izin bertanya orang. Kita bintang utama Kendal, silakan Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bina Utama Kendal ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai dapodik maupun verbal PD atau verbal PTK. Yang pertama Bapak, bagaimana sertifikasi guru TIK atau KKPI yang mengajar di SMK dengan kurikulum 2013? Karena mapel tersebut di kurikulum 13 tidak tersedia, yang ada adalah simulasi digital. Yang kedua, batas akhir pengiriman data penjaminan mutu pendidikan atau PMP. Yang ketiga, website verbal PTK apakah sudah bisa digunakan untuk mengajukan NUPTK secara otomatis? Dan yang terakhir, kenapa aplikasi PMP yang diinstal mengalami error ketika diinstal pada satu server dengan dapodik padahal sudah versi 2016B. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari SMK Bina Utama Kendal. Terkait dengan perlakuan untuk guru KKPI dan yang lain secara umum, ini adalah terkait dengan perlakuan pengisian pembelajaran. Ada beberapa hal yang sebenarnya Bapak sudah dapat ikuti dari seri buku panduan sebelumnya. Nah, terkait update hal-hal yang baru, kami sekarang sedang intens untuk berkomunikasi dengan tim dari Dijen GTK, di mana nanti yang akan menggunakan data-data tersebut terkait transaksi di GTK. Memang ada beberapa hal yang masih dibahas dan belum final. Contoh untuk SMK salah satunya masalah perlakuan untuk tim teaching dan sebagainya. Nah, secara umum maka kami nyarankan Bapak untuk terkait perlakuan itu, ini nanti silakan ditunggu informasi-informasi lanjutannya. Nanti akan kami publikasi lewat laman di dapur.didasmen.kemdikbud.go.id. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan batas PMP. Saat ini aplikasi PMP sendiri masih dalam proses sosialisasi dan juga masih banyak ditemui bug, kesalahan di dalam sistemnya sendiri. Dan sampai dengan hari ini belum ada informasi ke kami terkait dengan batas akhir untuk PMP. Jadi belum ada informasi terkait batas akhir pengerjaan PMP. Kemudian untuk verbal PTK, apakah sudah dapat digunakan untuk pengajuan NUPTK? Sudah, Bapak Ibu, di paparan yang sudah kami sampaikan juga, di sana sudah saya sertakan alamat di mana Bapak Ibu dapat mengakses panduan untuk verbal PD maupun verbal PTK. Jadi untuk secara ini penerbitan NUPTK ini cukup panjang kalau dijelaskan. Bapak Ibu bisa ikuti saja nanti di panduannya. Jadi secara teknis itu sudah berjalan. Tinggal nanti Bapak Ibu sekarang cek aja di verbal PTK-nya itu apakah PTK-nya sudah ada yang masuk di menu kandidat penerima NUPTK. Memang sebelum masuk ke menu tersebut Bapak Ibu belum dapat melakukan eksekusi. Dan nanti baru setelah guru-guru atau PTK yang diajukan atau belum memiliki NUPTK masuk ke menu kandidat, barulah Bapak Ibu akan dapat melakukan proses pemberkasan dan seterusnya. Selengkapnya nanti bisa diakses di sana. Kemudian untuk aplikasi PMP yang kemarin sudah install versi terakhir 1.3, begitu dapodiknya diupdate ke 2016B, aplikasi PMP-nya error kan gitu. Bapak Ibu
untuk error aplikasi PMP ini juga sudah disediakan patch pembenahan. Ya, patch pembenahan untuk aplikasi PMP yang error setelah 2016B, Bapak Ibu dapat unduh di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.id. Ini kami di teman-teman tim support sedang menyiapkan FAQ ya, beberapa pertanyaan yang sering disampaikan, termasuk pertanyaan-pertanyaan ini serta jawabannya mungkin dalam waktu dekat ini akan kami publikasi juga. Jadi silakan ditunggu informasi berikutnya. Jadi untuk yang PMP error, Bapak Ibu sekarang bisa eksekusi dengan mendownload patch yang ada di laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.id. Begitu Bapak penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. SMK bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti baik laporan, masukan dan lain sebagainya, selanjutnya Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami lewat laman helpdesk.dikmen.kemdikbud.id. Nanti lewat sana teman-teman akan membantu memberikan penjelasan. Jadi untuk sesi siang ini materi kami cukupi, nanti ya, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk berjumpa lagi di lain waktu dalam tema yang lain. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata Pak, aku nanya Pak dari tadi. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sana. ASMK 2